Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi nih guys, sama saya Rian Satria di channel Headshots Mega, channel yang terus memberikan berita terbaru terupdate dari seputar dunia bola voli. Dalam dunia yang keras, tak ada tempat untuk nama besar tanpa pembuktian. Korea Selatan, sang raksasa Asia di masa lalu, kini tersungkur, terhempas dari badai kenyataan. Di pentas VNL 2025, mereka datang dengan harapan, namun pulang membawa luka dan kehampaan. Dan kini harus menatap kenyataan yang pahit, yaitu degradasi. Jadi Korea Selatan mengalami nasib yang sangat tragis di VNL 2025. Mereka harus terdegradasi tahun depan. Jadi tahun depan Korea Selatan akan tampil di AVC Nation Cup 2026. Ya, semoga saja bisa bertemu dengan Megawati ya. Seru nih men ya, kita bahas nih tentang Korea Selatan dan bagaimana tragisnya hanya beda 1 poin dengan Thailand yang mengakui walaupun kalah dengan Kanada tapi memiliki poin yang hanya 1 poin lebih banyak Thailand daripada Korea. Ya, seru banget nih men ya. VNL kemarin ya, benar-benar tragis buat Korea Selatan. Gimana ceritanya? Ya, tetap di Headshots Mega. Hey, aku Park Haimin, pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Jangan lupa ya, subscribe channel Headshot Mega. Seru sekali VNL kemarin bro ya. Setelah kemarin Korea itu kalah telak dari Prancis dengan skor 3-0. Itu cukup mengagetkan ya. Bahkan saya pun juga kaget ya melihat Korea dibantai habis oleh Prancis 3-0. Karena tahun kemarin mereka bisa menang lawan Prancis ya. Tapi kemarin tahun ini nggak tahu ada apa dengan Korea Selatan ya. Minim sekali kemenangan, bahkan dari 12 pertandingan hanya 1 kali kemenangan, yaitu hanya melawan Kanada. Tapi tahun ini Korea kalah telak dengan permainan yang super buruk ya, buruk banget permainannya. Dan kocar-kacir pokoknya ya saat melawan Prancis, apalagi kemarin ya guys ya. Dan mereka cuma bergantung dengan tim Thailand guys ya. Jadi Korea Selatan kemarin hanya menunggu hasil daripada Thailand melawan Kanada. Dan akhirnya apa yang terjadi, Thailand berhasil tampil terengginas guys. Walaupun harus kalah melawan Kanada ya, tapi Thailand sempat menang 2 set ya. Artinya walaupun kalah 3-2, Thailand mendapatkan 1 poin. Dan itu cukup buat Thailand untuk bertahan di VNL tahun depan ya. Dengan keunggulan 1 poin dari Korea Selatan. Wow, apa yang terjadi Korea nih men ya. Saya ngeliat Kang Sowi, Jung Ho-young, dari situ Kim Da-eun ya. Kayaknya nggak bisa berbuat banyak ini. Lee Sin-woo, pemain Red Spark ini ya. Di Red Spark sendiri Lee Sin-woo ini jarang sekali turunin ya, karena kalah pamor waktu itu ya, karena posisinya adalah outside hitter. Justru sekarang kalah pamor dengan Dabin ya di Red Spark Lee Sin-woo ini. Oke, jadi sudah fix nih ya guys, untuk tahun depan 2026 Korea fix terdegradasi dari VNL ya. Jadi turun kasta nih men ya. Dan mulai tahun depan Korea akan bermain di AVC Nation Cup 2026. Ya mungkin saja bisa terjadi tahun depan akan berhadapan dengan timnas Indonesia nih ya. Dan juga tim-tim Asia yang lainnya seperti Vietnam, Filipina, Kazakhstan, Australia, bisa aja men ya. Dan itu akan seru banget nih ya, AVC tahun depan nih. AVC Nation Cup tahun depan ini seandainya nih Indonesia akan berhadapan dengan Korea Selatan. Kita lihat Kang Sowi, Jung Ho-young, Lee Sin-woo, Kim Da-eun, dan yang lain-lain itu akan menghadapi timnas Indonesia, akan menghadapi Mega. Itu seperti apa ya, deja vu. Reuni lagi ya di Liga Voli Putri Korea. Tapi di sini berbicara dengan timnas, mengatasnamakan negara, apapun harus diperjuangkan, profesionalisme ya. Santi yang kemarin menjadi MVP di Pro Liga ini sebenarnya sudah cukup ya untuk masuk timnas ya. Semoga aja Santi ini dipanggil timnas ya, karena selain masih muda ya, karirnya cukup bagus,
talenta emas nih men ya, talenta Indonesia ini penerus dari Megawati nih ya, dan kemarin juga menjadi MVP di Proliga. Ini sebenarnya sudah cukup untuk masuk timnas ya, biar regenerasinya itu ada guys ya, regenerasi pemain-pemain timnas voli Indonesia itu nggak itu aja gitu loh ya, terus berlanjut, ada jenjangnya ya. Semoga di bawahnya Mbak Megawati ini ada pemain-pemain yang nanti akan muncul dan bisa abroad, bermain di Korea kah, di Turki kah, di Thailand, di Vietnam, cari pengalaman seluas mungkin dan kembali ke Indonesia memperkuat timnas seperti Thailand tuh ya. Pemainnya nyebar di negara mana-mana. Begitu memperkuat timnas, wow, keren ya. Bahkan menghadapi tim-tim sekelas Eropa pun mereka tidak gentar ya Thailand ya, walaupun kemarin sempat menjadi bulan-bulanan juga, tapi bisa ngalahin Prancis men ya, keren 3-1. Oke, jadi pertandingan antara Kanada melawan Thailand kemarin guys ya, itu menjadi penentuan nih siapa yang akan degradasi dari VNL tahun depan ya, dan akhirnya Thailand sukses untuk bertahan ya, walaupun butuh 1 poin tetapi cukup untuk bertahan di VNL tahun depan ya. Walaupun Thailand tadi kalah sih ya dengan skor 3-2 itu duet, tapi 2 set yang dimenangkan oleh Thailand itu cukup banget untuk membuat mereka berada di atas Korea dengan perbedaan 1 poin. Itu luar biasa men ya. Jadi untuk klasemen akhir VNL 2025 12 pertandingan, Korea itu terpuruk di dasar klasemen dengan 5 poin nih guys ya. 11 kali set menang dan 30 kali set kalah ya, karena mereka bermain melawan Prancis tuh jelek banget. Wah, pokoknya itu penampilan terburuk Kang Sowi dan kawan-kawan ya, kalah telak 3-0. Oke, sementara Thailand menempati peringkat ke-17 ya dengan 6 poin, beda 1 poin dengan Korea ya. Dengan 11 set menang sama dengan Korea ya, dan 30 kali set kalah. Di sini Thailand unggul 1 poin ya atas Korea dengan 6 poin, dan itu cukup banget untuk membuat Thailand stay atau bertahan di VNL tahun depan ya. Sementara timnas Korea tahun depan akan turun kasta, yaitu main ke EVC Nation Cup 2026 yang akan berhadapan dengan ya timnas Indonesia dan lain-lain, misalnya Australia, Indonesia, Filipina, Vietnam dan lain-lain ya. Ya, kita tunggu aja ya guys untuk tahun depan di EVC Nation Cup, apakah Chung Huyong mampu menahan serangan-serangan dari timnas kita, timnas Indonesia. Mbak Mega dan kawan-kawan, sejauh ini kelemahan timnas Indonesia di middle blocker dan juga defense ya guys. Middle blocker kita timnas yaitu si Yola Yuliana juga sudah pensiun. Sejauh ini gampang sekali ditembus ya, dan itu menjadi PR besar buat timnas. Sementara receive juga bola pertama juga jadi PR besar buat timnas ya sejauh ini. Untuk opposite dan outside hitter sejauh ini ya lumayan lah, tetapi pertahanannya men, defense-nya Indonesia ini sangat lemah ya, dan mudah sekali ditembus oleh penyerang-penyerang lawan. Sekali lagi salut buat timnas Thailand dengan keuletannya saat melawan Kanada kemarin, dan itu benar-benar luar biasa ya guys. Thailand benar-benar seakan-akan bermain di partai final, dan penampilannya sang kapten dan juga setternya memang ya jago banget ya, jempol banget pokoknya ya. Bahkan sempat terjadi use ya juga di set ketiga, yaitu 30-28. Benar-benar gila mainnya pemain-pemain Thailand kemarin. Oke, di sini Thailand menang set pertama yaitu 25-17, dan set kedua kalah yaitu 25-23. Kemudian set ketiga terjadi use dan dimenangkan oleh Kanada. Sementara set keempat guys, pon-pon menyala, defense-nya menggila, dan juga permainan set play-nya luar biasa. Kemudian set kelima, Kanada mengunci kemenangan dengan skor 13-15 ya. Nah, sementara untuk timnas Thailand ya, walaupun kalah dari melawan Kanada, tetapi dari segi poin serangannya, perhatikan di sini 84 poin men ya, attack nih ya, 80 poin attack nih, dibandingkan Kanada yang hanya 66 poin men ya. Jadi di sini memang Thailand dari segi serangan juga lebih hidup dari Kanada, tapi kenapa bisa kalah Thailand ya? Karena dari postur juga ya cukup beda jauh ya, dan juga Kanada lebih unggul. Kita lihat dari pertemuan-pertemuan ini memang agak lucu nih men ya. Korea kalah saat bertemu Prancis ya. Kanada kalah saat melawan Korea. Thailand kalah melawan Kanada, tapi Prancis hancur melawan Thailand. Lucu kan ya, saling mengalahkan sang rival nih. Oke, jadi
gitu ya guys, kesimpulannya timnas Korea akan bermain di EVC Nation Cup tahun depan. Semoga saja nanti di penyisian grup ya, itu bisa satu grup dengan Indonesia ya, timnas dengan Mbak Megawati dan yang lain-lain ya. Oke, tak ada mahkota untuk tim yang kehilangan nyawa permainannya. Tak ada pujian untuk perjuangan yang tak sampai. Korea Selatan gini bukan tentang kejayaan, tapi tentang bagaimana mereka akan merajut ulang harga diri yang terkoyak. Ini bukan akhir, tapi mungkin inilah titik nadir mereka yang sesungguhnya. Salam olahraga.